kami dari Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas, khususnya dari kelompok riset konektivitas dan penataan ruang wilayah, mengadakan duwicara terkait tema tata ruang dan terkaitannya dengan mitigasi bencana. Sebab tema ini menarik, banyak sekali stakeholder yang terkait, khususnya kajian di KSDK ini, di mana KSDK ini ada beberapa hal yang beririsan dengan perencanaan ruang, kaitannya bagaimana wilayah-wilayah antara urban dan suburban ini atau ruralnya itu saling terintegrasi untuk tanggap dan siaga terkait mitigasi bencana. Tanpa mempersingkat waktu lagi, kami berharap diskusi pada pagi ini 8 November 2022 bisa membawa manfaat kita semua. Mungkin untuk lebih terjadwal dan terschedule-nya dengan baik, diskusi kita pagi ini kami persilahkan moderator untuk memandu jalannya diskusi. Silakan Pak Purnama. Terima kasih Pak Ardit. Salam kenal Pak Fahmi. Saya Purnama Pak dari KSDK BRIN. Mungkin pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita dalam keadaan sehat, Insya Allah, dan kita bisa mengikuti kegiatan duwicara yang diadakan oleh KSDK BRIN. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Ardit, tema kali ini mengenai mitigasi bencana dalam tata ruang berkelanjutan. Nah, ini sebetulnya isu yang sangat menarik ya Pak, karena pada dasarnya perencanaan tata ruang ini kan kalau kita melihat meliputi struktur dan polanya ruangnya ini, pada umumnya kita harus memandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkup kegiatan manajemen bencana. Dan sebaliknya juga sebetulnya penataan ruang dilakukan dalam kesadaran untuk mengurangi risiko bencana. Nah, dalam pemahaman saya memang partisipasi masyarakat dan pendekatan bottom up tidak hanya top down, mungkin bisa istilahnya mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan dan juga istilahnya menjadi tools dalam mitigasi bencana yang baik. Nah, tentu saja di sini akan banyak hal terkait masalah bagaimana kita menyeimbangkan rasionalitas teknis ataupun rasionalitas komunikatif dalam perencanaan ini. Nah, dalam pagi ini kita istilahnya mendapatkan narasumber yang kompeten ya untuk membahas hal tersebut dengan judul mitigasi bencana dan tata ruang berkelanjutan. Mungkin saya bisa sampaikan dulu biodata singkat dari Pak Fahmi. Jadi beliau ini Dr. Fahmi Abduh Dahlan. Sekarang mungkin bisa dikoreksi ya Pak, Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, alumnus dari program doktor University of Leeds dari Inggris. Nah, Pak Fahmi ini memiliki kepakaran di Urban Dynamic Spatial Modeling. Nah, selama ini selain istilahnya rutinitasnya di dalam di kantornya, Pak Fahmi ini juga berupaya mempromosikan dan mengintegrasikan perencanaan kota, kabupaten atau kota di Indonesia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Nah, mungkin untuk menyingkat waktu, kita bisa persilakan Pak Fahmi untuk memaparkan atau istilahnya memberikan insight bagi kita apa sih sebetulnya mitigasi bencana dan tata ruang berkelanjutan ini. Mangga Pak, silakan untuk tempatan waktunya. Silakan Pak. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Penghormatan saya kepada Pak Aditya, Pak Purnama Alamsyah ya sebagai moderator tadi yang telah memberikan kesempatan, dan kemudian Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan diskusi ya pada hari ini dengan tema mitigasi bencana dalam tata ruang yang berkelanjutan. Mohon izin sebelumnya tim saya yang di Bali apa boleh tolong di-share screen ya? Sepertinya sudah Pak Fahmi, lanjut saja.
tampilannya sudah, Pak. Sudah, tapi saya masih, oh udah ya, oke, baik. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita kesempatan untuk saling bersilaturahim pada kesempatan di pagi yang cukup cerah pada hari ini. Dan semoga tentu harapan kita apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat memberikan insight seperti yang dikatakan Pak Aditya tadi, pencerahan kepada kita semua, terutama kepada saya ya, untuk juga kemudian bisa belajar dari dari BRIN nanti, dari pertanyaan-pertanyaan mungkin yang diberikan untuk kemudian kita bisa saling melengkapi untuk kemudian bagaimana supaya ilmu pengetahuan itu kalau dibahas dari berbagai perspektif yang banyak, tentu ini akan memberikan jalan menuju proses kita mencari kebenaran itu menjadi lebih baik, kira-kira seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terkait dengan tema diskusi kita pada hari ini, terkait dengan mitigasi bencana dalam tata ruang yang berkelanjutan, ada beberapa hal catatan ya, yang kemudian dapat kita kaji, kemudian nanti kita eksplor secara lebih dalam. Apalagi dengan melihat, menyimak, mencermati kondisi kota-kota yang ada di Indonesia ya. Misal Jakarta misalnya, tentu fungsi dari perencanaan tata ruang yang baik ya, ini kemudian harapan kita semua tentu bagaimana karena kita ada 2 musim ya, musim kemarau dan musim penghujan misalnya, maka tentu hari-hari di musim penghujan misalnya ya, ini kemudian di masa yang akan datang dengan penataan ruang yang lebih berkualitas, tentu ini akan bisa memberikan kontribusi misalnya untuk kemudian bagaimana mengurangi dampak negatif misalnya dari kelebihan volume air misalnya yang kemudian melewati kota Jakarta yang datang dari daerah hulu misalnya. Dan ini bukan hanya di Jakarta ya, tapi juga di beberapa kota-kota lainnya yang tentu menghadapi berbagai persoalan karakteristik potensial hazard atau kemudian bentuk-bentuk bencana yang berbeda ya. Misalnya tentu secara dominan kita bisa melihat Banda Aceh misalnya atau kemudian Palu itu menghadapi persoalan yang terkait dengan misalnya likuifaksi ada di Palu. Banda Aceh pernah menghadapi tsunami di tahun 2004 dan ini adalah beberapa contoh isu kebencanaan yang kemudian perlu kita berikan atensi yang lebih detail untuk bencana-bencana besar seperti ini. Sehingga kemudian dalam aspek perencanaan tata ruang, kita dapat menformulasikan bentuk alternatif strategi kebijakan, sehingga rumusan kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah itu kemudian dapat diterjemahkan dengan baik untuk mengurangi dampak negatif dari bencana tersebut. Jadi dengan kata lain adalah bagaimana formulasi kebijakan itu dituangkan dalam bentuk kebijakan publik dan kemudian itu nanti dapat memitigasi dampak dari bencana itu. Nah, dalam konteks regulasi di Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang dapat kita lihat di slide yang ditampilkan di dalam screen kita, bahwa tentu Bapak dan Ibu sekalian sering mendengar kata-kata peraturan daerah, ya. Jadi setiap kabupaten kota di Indonesia itu kemudian terkait dengan formulasi kebijakan itu dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan daerah itu secara sederhana ya, dapat kita gambarkan, kita pahami itu adalah konsensus bersama antara eksekutif dan legislatif. Jadi tadi kalau kata Pak Moderator tadi,
Pak Purnama menyampaikan mungkin ada penyusunan substansi teknis peraturan daerah tentu dilakukan dengan aspek teknis, substansi teknis ya, sesuai dengan kaidah keilmuan yang ada. Nah, dalam konteks itu tentu sisi rasionalitas, evidence base yang ada di lapangan itu di collecting dengan baik, kemudian diterjemahkan, dianalisis untuk kemudian menjadi sebuah pendekatan kebijakan dari sisi perspektif teknis, perspektif akademik teknis sesuai dengan best practice yang ada. Tapi kita jangan lupa bahwa tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa peraturan daerah itu ya tidak hanya melulu bicara persoalan teknis, tapi juga kemudian bagaimana nanti dalam proses politiknya, ya, dalam proses konsensus bersama tadi antara eksekutif dan legislatif, harapan kita kemudian perspektif teknis tadi dikomunikasikan dengan baik, dipahami kemudian dengan lebih baik, sehingga dapat diputuskan dalam aspek politik sesuai dengan scientific approach, sesuai dengan pendekatan evidence based. Nah, tentu bicara isu politik, tentu harapan kita tidak politik ini mungkin bahasa bahasa yang dipahami terkadang ya dipahami bahwa seakan-akan kalau sisi politisnya ada sisi-sisi yang kemudian tidak sesuai dengan aspek teknis. Padahal secara keilmuan ya, secara perspektif kajian ilmiah bahwa keputusan politik itu adalah keputusan yang disepakati sesuai dengan prinsip-prinsip scientific approach. Jadi kalau sepanjang kemudian itu dapat diputuskan ya, jadi dalam aspek perspektif teknis sudah oke, misalnya ada konteks mitigasi bencana dalam pendekatan perencanaan tata ruang, tapi ketika dihadirkan dalam pembahasan dengan Bapak Ibu di DPR kemudian, dan kemudian saran dan masukan Bapak Ibu di DPR juga kemudian menampilkan kajian-kajian yang baik untuk men-challenge apa yang sudah diformulasikan dalam pendekatan teknis tadi, maka tentu ini kemudian formulasi kebijakan itu walaupun sisi konsensus tadi kita let's say misalnya sebagai mungkin sebelumnya sudah disampaikan ke masyarakat ada pendekatan partisipatori ya. Tadi ada istilah yang digunakan oleh Pak Moderator juga. Jadi ada aspek teknis kemudian disampaikan kepada publik dan kemudian didiskusikan, dibahas dan kemudian diputuskan dalam rapat resmi ya di DPRD sehingga tercapailah konsensus bersama tadi antara eksekutif dan legislatif untuk menjadi sebuah produk peraturan daerah. Nah, jadi dalam konteks ini tentu Bapak dan Ibu sekalian, pemahaman kita dalam memformulasikan bentuk kebijakan tadi dalam produk peraturan daerah ini menjadi penting untuk kemudian bagaimana sesuai dengan tema yang kita bicarakan pada hari ini, kota-kota atau kabupaten di Indonesia itu ya bisa merumuskan tema-tema kotanya ya sesuai dengan apa yang divisikan oleh pemerintah daerah. Nah, bicara sekali lagi visi pemerintah daerah itu tadi adalah konsensus bersama antara pihak eksekutif dan legislatif yang kemudian dituangkan dalam produk peraturan daerah. Dan kemudian produk peraturan daerah itu menjadi guideline dalam proses penyusunan kegiatan, misalnya perumusan kegiatan yang nanti akan dituangkan di dalam rencana anggaran belanja pemerintah daerah, dan kegiatan-kegiatan itu nanti akan menjelma menjadi bagaimana cara pemerintah daerah untuk kemudian merumuskan bentuk-bentuk kegiatan yang dapat memitigasi bencana tadi. Ya, sesuai dengan tema yang kita diskusikan pada hari ini. Jadi proses perencanaan yang diikuti dengan proses penganggaran itu adalah langkah baik untuk kemudian bagaimana untuk kita bersama ya seluruh stakeholders itu kemudian menerjemahkan bentuk kebijakan publik yang kemudian dituangkan di dalam rencana anggaran biaya pemerintah daerah menjadi kegiatan-kegiatan untuk kemudian yang bisa memitigasi dampak dari bencana tadi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tentu formulasi
kebijakan yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah ya. Nanti kalau kita baca secara lebih detail setelah Undang-Undang Cipta Kerja ada namanya Perda RT RW untuk kabupaten kota ya, Perda RT RW untuk provinsi, kabupaten kota. Tapi untuk rencana detail tata ruang itu sudah menjadi produk peraturan kepala daerah. Tapi tentu dengan tidak meninggalkan bahwa RDTR itu harus mengacu kepada produk RT RW yang ada di atasnya. Jadi bagaimana guidelines besar, arahan, ketentuan umum peraturan zonasi nanti yang dituangkan di dalam produk rencana tata ruang wilayah ini kemudian diterjemahkan secara detail dengan skala yang lebih besar ya dalam produk rencana detail tata ruang. Nah, ini kemudian nanti yang dalam konteks aspek mitigasi bencana kita akan melihat nanti dengan studi-studi kasus ya, misalnya bagaimana secara ideal misalnya Kota Banda Aceh yang rentan terhadap risiko bencana tsunami kemudian menuangkan aspek mitigasi bencana dalam perencanaan tata ruangnya. Kemudian bagaimana Kota Palu dengan kerentanannya terhadap likuifaksi ya. Kemudian memformulasikan kebijakan bentuk-bentuk strategi kemudian yang dituangkan dalam peraturan daerah. Kota Palu misalnya untuk memitigasi dampak bencana jika kejadian itu kemudian secara keilmuan diproyeksikan akan terjadi kembali dalam beberapa kurun waktu tertentu misalnya. Dan kemudian Jakarta misalnya atau kota-kota besar lainnya yang kalau kita kaitkan dengan isu climate change ya. Bagaimana proyeksi naiknya muka air laut ya. Ya, ini kemudian tentu akan berdampak serius kepada kawasan-kawasan pesisir yang terletak dengan kawasan pantai. Nah, bagaimana strategi dalam aspek penataan ruang untuk kemudian kita bisa memformulasikan bentuk kebijakan yang kemudian bisa memitigasi dampak kebencanaan tadi. Boleh dilanjutkan ke slide berikutnya dulu. Mungkin yang ini nggak usah, nanti bisa dibaca ya. Terus, ini beberapa contoh Bapak dan Ibu sekalian ya terkait dengan proses-proses yang dilakukan dalam tahapan penyusunan sebagai contoh rencana detail tata ruang. Nah, di sisi di sisi proses formulasi kebijakan itu, nah kemudian itu nanti yang kemudian akan dituangkan nanti di dalam produk peraturan daerah untuk kemudian bisa menjadi saran dan masukan ya untuk kemudian bagaimana sebuah produk peraturan daerah itu dalam konteks perumusan kebijakan publik dapat digunakan untuk memitigasi dampak bencana tadi. Saya boleh tolong dibantu tim saya ya, boleh langsung ke studi kasus saja, studi kasus. Nanti kalau yang teori begini nanti saya pikir yang dari BRIN udah lebih banyak bahannya ya. Terus sebelumnya saya mau sentuh ini sedikit sustainable development. Sebelumnya ya. Yang ada pertanyaan tadi mah. Ya, sebelum masuk ke studi kasus tadi, izin ya, sebelum masuk ke studi kasus, izin sebentar Bapak Ibu ya. Mungkin ya saya pikir Bapak dan Ibu dari BRIN sudah sering ya memahami kata-kata pembangunan berkelanjutan tadi, karena ini juga ada kata ini juga tercantum dalam tema diskusi kita pada pagi ini. Jadi secara sederhana ya sekali lagi dipahami ini kemudian bagaimana pendekatan pembangunan berkelanjutan ini ya dalam aspek teknis, dalam aspek sosial kebudayaan, dalam aspek ekonomis ya
ini bisa diseimbangkan untuk kemudian pemilihan formulasi kebijakan kita itu tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi semata, tapi juga kemudian harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan aspek sosial budaya yang ada di dalam kehidupan kota yang kita diami atau kemudian sedang dirumuskan pendekatan perencanaannya. Tapi namun demikian Bapak Ibu sekalian, tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Ya. Kebijakan yang sempurna itu tidak ada. Yang ada adalah kebijakan yang kemudian kita rumuskan sesuai dengan data fakta yang ada di lapangan, dengan analisis yang baik, sehingga kebijakan yang dipilih itu bisa meminimalisir dampak negatif sesuai dengan cita-cita visi kota yang sedang kita rencanakan tersebut. Jadi kalau saya ingin singgung sedikit, apakah misalnya reklamasi untuk Jakarta itu baik atau tidak, ya, maka tentu tidak ada jawaban kebijakan itu yang sempurna, ya. Karena sebagai contoh, banyak juga beberapa kota besar di dunia itu memilih pendekatan reklamasi, ya. Sebagai contoh ada Singapura, ada Dubai, begitu ya. Nah, ini kemudian adalah pilihan-pilihan dalam bentuk kebijakan publik yang dipilih dengan pendekatan scientific approach untuk kemudian perumusan kebijakan itu dirumuskan untuk memitigasi dampak tadi. Jadi mengoptimalisasi aspek ekonomi, tapi dengan tidak melupakan aspek lingkungan dan aspek sosial budaya tadi. Pertanyaannya, apakah ada kebijakan yang bisa menemukan titik optimum untuk menyeimbangkan ketiga aspek kriteria tadi? Tentu sekali lagi tidak ada kebijakan yang sempurna. Tentu ini pilihan-pilihan yang kemudian diformulasikan, dianalisis untuk kemudian dipilih kebijakan yang paling baik. Bahkan terkadang dalam aspek pemilihan keputusan, ya, ketika sudah di level top pimpinan misalnya, maka tentu pilihan-pilihan dari semua analisis yang ini kemudian tentu nanti harus dilihat, ya, sesuai dengan pendekatan scientific approach tadi. Nah, sepanjang kemudian pilihan itu sesuai dengan prinsip scientific approach, apakah itu pilihan A, B, atau C, maka so far itu kemudian tidak akan menimbulkan persoalan. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, next. Jadi terkadang Bapak dan Ibu sekalian dalam menerjemahkan, ya, mengkonstruksi formulasi kebijakan publik itu kita harus memilih tema-tema yang kemudian sesuai dengan karakteristik yang dihadapi oleh kota-kota yang sedang kita rencanakan, misalnya perencanaan tata ruangnya. Ya, jadi ada kota-kota yang terletak di daerah yang rentan terhadap bencana misalnya. Dan kemudian bagaimana dalam aspek yang lain misalnya, aspek visi pembangunan berkelanjutan dalam aspek pengurangan emisi karbon misalnya, bagaimana aktivitas mobility di kawasan perkotaan itu dapat meminimalkan dampak negatif terhadap emisi karbon misalnya. Jadi kita tidak hanya concern ke isu bagaimana mengurangi dampak kerentanan sebuah kota terhadap bencana, ya. Misalnya Kota Jakarta seperti itu, kawasan Jakarta Utara misalnya. Nah, tapi kemudian juga ada kombinasi formulasi kebijakan untuk kemudian melakukan restrukturisasi kembali misalnya, kalau diikuti dengan supporting anggaran yang besar, ya. Untuk kemudian juga bahwa proses restrukturisasi kawasan perkotaan itu kemudian diikuti dengan visi bagaimana supaya proses pergerakan aktivitas mobilitas di dalam kawasan perkotaan yang ada di Jakarta itu bisa mengurangi emisi karbon dalam sektor transportasi perkotaan. Jadi kalau kita kaitkan dengan isu kontribusi kita untuk dunia, ya, bagaimana kota-kota di Indonesia juga kemudian berperan untuk kemudian mengurangi emisi karbon, ya,
bersama kota-kota lain yang ada di dunia, tapi juga dengan kemudian mempertimbangkan bagaimana cara merestrukturisasi kembali kawasan perkotaannya itu kalau kemudian kota tersebut terletak di daerah rawan bencana misalnya di daerah pesisir ya, yang kemudian tentu membutuhkan atensi yang lebih serius untuk kemudian misalnya menghadapi isu climate change. Next. Nah, ini saya langsung saja kepada contoh-contoh kasus ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan saya sebelum bertugas di Bali, saya pernah di Direktorat Jenderal Tata Ruang di wilayah Sumatera dan kemudian di wilayah 2 Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ya. Nah ini kita angkat ya beberapa contoh studi kasus untuk kemudian kita bisa memahami lebih detail mungkin terkait dengan aspek mitigasi bencana ini dalam pendekatan perencanaan tata ruang. Next, ini saya ambil dulu contoh ada ruang terbuka hijau ya di kawasan perkotaan Kota Takengon yang ada di Aceh Tengah. Jadi Kota Takengon ini terletak di daerah pegunungan begitu. Nah, kemudian di sekeliling kota ini ada namanya Danau Lutawar ya. View-nya cukup indah. Nah, cuma karena dulu proses perkembangan kawasan perkotaan itu berjalan secara alamiah ya, belum ada peraturan daerah terkait dengan Perda Rencana Tata Ruang. Nah, maka dalam aspek jumlah ruang terbuka hijau yang ada di dalam kawasan perkotaan itu jumlahnya relatif tidak mencapai minimal requirement yang ditetapkan sesuai dengan Permen ATR BPN ya terkait dengan terkait dengan tata cara penyusunan RT/RW rencana tata ruang atau rencana detail tata ruang. Nah, dalam konteks ini tentu kalau kemudian ruang terbuka hijau ini direncanakan untuk kemudian ditambahkan ya di dalam kawasan perkotaan yang ada di dalam Kota Takengon ini, tentu kemudian tadi seperti yang kami sampaikan di awal bahwa supporting anggaran ini menjadi penting untuk kemudian bagaimana kawasan perkotaan yang dulunya sudah terbangun, nah ini kemudian perlu direstrukturisasi untuk kemudian supaya keberadaan ruang terbuka hijau ini bisa kemudian meningkatkan keindahan, quality of life bagi masyarakat yang berdiam di sana. Nah, tentu kemudian untuk mewujudkan aspek keberadaan ruang terbuka hijau ini sekali lagi tidak bisa hanya dituangkan di dalam aspek perencanaan saja, tapi juga harus diikuti dengan supporting anggaran untuk kemudian dipilih lokasi-lokasi terbaik yang kemudian bisa direncanakan sebagai ruang terbuka hijau. Dan keberadaan ruang terbuka hijau ini juga bisa menjadi salah satu fungsi dari untuk kemudian memitigasi dampak kebencanaan tadi, misalnya dalam aspek banjir tadi. Ya. Jadi ini menjadi penting untuk kemudian bagaimana kota-kota di Indonesia ya dengan didukung oleh supporting politik, karena ketika kita bicara anggaran maka tentu kita harus bicara keputusan politik tadi ya, sesuai dengan struktur hukum, ketentuan regulasi yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi tidak bisa hanya berhenti di aspek perencanaan, tapi bagaimana kemudian pemahaman teknis nanti tentu dari BRIN sebagai lembaga yang kemudian akan menyediakan ya hasil-hasil kajian yang baik untuk kemudian supaya rumusan kebijakan politik itu dapat diputuskan sesuai dengan pendekatan scientific approach. Saya pikir itu kata kunci supaya nanti ke depan ya tentu bentuk-bentuk
implementasi kebijakan dalam aspek perencanaan tata ruang ini bisa menjadi lebih baik. Baik, itu salah satu contoh ya untuk kemudian ruang terbuka hijau. Saya ingin memberikan contoh yang kedua. Ada studi kasus di Kota Banda Aceh ya. Langsung ke next. Ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita kemudian kembali lagi ke tahun 2004 dan kemudian dilihat jumlah jumlah warga yang terdampak ya atau kawasan yang terdampak, ini dapat dilihat bahwa semakin dekat ke pantai, kawasan yang semakin dekat ke pantai, maka jumlah warga yang terdampak itu semakin tinggi. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat di yang kawasan dekat pantai itu ada yang merah-merahnya 42%, ada yang 94%, ada yang 86%. Tingkat fatalitasnya ada yang 36%. Nah, ini kemudian tentu dengan belajar memahami kepada peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu tersebut, tentu pemerintah Kota Banda Aceh melalui pendekatan perencanaan tata ruang harus merespon ya untuk kemudian dapat memformulasikan kebijakan untuk kemudian bagaimana memitigasi dampak bencana jika kemudian peristiwa serupa itu kemudian terjadi lagi. Dengan harapan tentu semoga tidak kejadian, tapi tentu dengan memahami aspek scientific approach yang posisi kita memang negara Indonesia ini berada di kawasan yang rawan bencana, maka tentu proses perencanaan yang baik tentu harus disiapkan untuk kemudian bagaimana kita dapat memitigasi dampak bencana jika kemudian ada kejadian seperti itu lagi. Jadi secara sederhana saja kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian di lokasi yang di atas garis merah, ya, saya tarik di garis merah ada tulisan location in high risk area, jadi lokasi yang terletak di area beresiko tinggi, ya. Kalau di sini tidak ada orang tinggal, ya, secara sederhana ya, logika sederhana saja, maka kalau kemudian terjadi peristiwa yang sama, tentu jumlah korban itu dapat kita perkecil. Tapi tentu kebijakan seperti itu tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Karena dalam aspek perencanaan kota ya, tentu masyarakat yang berdiam di sana ini sudah punya punya memori ya. Dan kemudian lokasinya juga dekat dengan kawasan perkota dengan pusat kota karena memang Banda Aceh itu adalah kota pesisir ya. Nah, ini kalau kemudian tidak diatur, tidak dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah tadi, untuk kemudian bagaimana supaya perkembangan kawasan perkotaannya tidak mengarah ke kawasan pesisir lagi, maka tentu perlu diintervensi dengan bentuk misalnya teknik pengaturan zonasi yang ada di dalam rencana detail tata ruang. Misalnya bagaimana dalam aspek mitigasi bencana, kawasan-kawasan yang berisiko tinggi itu pajaknya dimahalkan misalnya. Atau kemudian infrastrukturnya tidak dibangun sebaik dengan kawasan yang berisiko rendah. Tujuannya bukan untuk mempersulit warga yang tinggal di sana, tapi tujuannya adalah untuk mengurangi supaya di masa yang akan datang dalam umur perencanaan tata ruang, tidak ramai orang yang tinggal di sana. Tujuannya sebenarnya ke sana. Nah, tapi tentu bentuk formulasi kebijakan yang dapat dipilih tidak hanya satu ya, banyak formulasi kebijakan yang dapat dipilih, tapi dalam aspek keputusan politik nanti, nah ini yang kemudian harus dihadirkan terkait dengan kebijakan yang paling baik itu kebijakan apa yang kemudian bisa diputuskan untuk kawasan rawan bencana seperti yang ada di Kota Banda Aceh ini. Coba next saya mau jelaskan datanya. Jadi ada grafik ini ya, bisa dilihat bahwa sebelum kejadian tsunami tersebut, jadi lokasi-lokasi yang kemudian sekarang diidentifikasikan itu sebagai kawasan yang beresiko tinggi,
itu dulu adalah kawasan yang paling diminati untuk kemudian dijadikan tempat tinggal, karena memang lokasinya dekat dengan pusat kota. Tapi setelah kejadian tsunami, ada sedikit isu terkait dengan bahwa lokasi tersebut adalah rawan tsunami misalnya. Tapi beberapa tahun kemudian, perspektif rawan tsunami itu menjadi hilang, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kemudian kalau tidak disikapi dengan baik, ya, diatur dengan baik, dalam produk peraturan daerah tentu tidak tertutup kemungkinan nanti pilihannya bahwa kawasan yang dulunya rawan tersebut akan ramai kembali, akan ditinggali kembali. Kalau kemudian dalam aspek perencanaan tata ruang tidak ada supporting kegiatan yang kemudian dapat memitigasi dampak tersebut. Next. Next, boleh lanjut dulu. Nah, jadi dalam konteks ini ya, tentu nanti dalam aspek perumusan kebijakan, maka kalau kemudian kita kombinasikan ya, bagaimana kemudian tadi kalau dikaitkan dengan infrastruktur, oke, memang ada kawasan yang rawan bencana, tapi kemudian bagaimana juga kota-kota seperti Kota Banda Aceh ini juga dapat berkontribusi ya dalam aspek perencanaan tata ruangnya, selain kemudian mengurangi tingkat ketertarikan orang untuk tinggal di daerah yang rawan, tapi di sisi lain juga kemudian pola mobilitas pergerakan di dalam kawasan perkotaan dapat diatur dengan baik, sehingga bentuk pendekatan kebijakan publik yang dirumuskan itu dapat diterjemahkan dengan baik dengan mengintegrasikan aspek mitigasi aspek untuk mengurangi dampak dari bencana tadi. Jadi nanti secara lebih detail kalau dalam aspek dalam aspek urban dynamic spatial modeling ya. Next. Jumlah kendaraan tadi yang kemudian ada di slide sebelumnya ya, jumlah kendaraan, proyeksi dari trip generation ya, trip distribution-nya kemudian dihitung, dan kemudian traffic emission-nya juga bisa dihitung, dan kemudian nanti bagaimana dalam aspek pemodelan lokasi-lokasi yang terletak di daerah rawan misalnya, di masa 20 tahun bisa dikurangi tadi misalnya dengan dimahalkan pajaknya, tidak boleh dikeluarkan IMB misalnya di lokasi tersebut, izin ya, tidak boleh dikeluarkan izin, PKKPR-nya tidak keluar. Nah, kemudian bagaimana juga dalam aspek pengurangan emisi karbon dari jumlah kendaraan private vehicle, jumlah orang yang naik kendaraan pribadi dapat dikurangi untuk kemudian di-shift ke yang naik ke transportasi publik. Tapi juga ini proses untuk untuk mengubah pola behavior dari kondisi saat ini ke kondisi ideal yang kita harapkan untuk mengurangi emisi karbon tadi, untuk mengurangi kerencanan terhadap bencana tadi. Ini tentu harus diikuti, harus dipahami ya, terkait dengan kondisi faktual yang ada pada saat ini, sehingga ketika diintervensi kita bisa tahu detail bahwa intervensi kegiatan yang dapat kita berikan kira-kira seperti ini. Jadi dalam konteks itu, nanti harapan kita tentu daerah yang rawan ini ya tidak semakin padat, tidak semakin hitam ya ketika kita melakukan pemodelan. Tapi kemudian orang-orang itu kemudian akan proses perkembangan kawasan perkotaannya itu akan menuju ke daerah yang low risk, yang daerah yang beresiko rendah terhadap tsunami, kira-kira seperti itu. Dan kemudian untuk emisi karbon tadi, bagaimana terkait dengan proyeksi ke depan, seiring dengan orang akan lebih menggunakan transportasi publik misalnya, ini juga kemudian bisa diwujudkan. Tapi tentu dalam kondisi urban structure pada saat ini, ya tentu perlu ada usaha yang lebih kuat ya, misalnya bagaimana jarak dari rumah ke stasiun itu
bisa dijangkau dengan jalan kaki ya, tidak melebihi 500 meter misalnya atau 200-300 meter. Nah, tentu dengan kondisi kita yang kawasan perkotaannya sudah duluan lebih dulunya sudah terbangun ya, belum ada perencanaan tata ruang misalnya ketika itu. Nah, ini tentu perlu keseriusan, perlu perhatian yang lebih detail, supporting anggaran yang besar untuk kemudian supaya restrukturisasi kawasan perkotaan untuk menghadirkan transportasi publik yang nyaman tadi, yang mudah dijangkau tadi, ini kemudian bisa memberikan nilai atraktiveness yang lebih tinggi kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi publik tadi. Ya, secara sederhana coba Bapak Ibu bayangkan ya, misalnya kita melakukan intervensi di Jakarta misalnya, Jalan Sudirman atau Jalan Rasuna Said, kalau masuk bayar 100.000 misalnya ya, maka tentu orang akan berpikir 5 kali untuk kemudian berkunjung melewati kawasan tersebut, antara menaiki kendaraan pribadi atau memilih transportasi publik. Tapi catatannya adalah kemudian bagaimana lokasi-lokasi stasiun yang ditransportasi publik itu bisa lebih dijangkau dengan kedekatannya dengan kawasan perumahan misalnya. Nah, ini tentu hal yang tidak mudah untuk kemudian bisa dilakukan dengan struktur kawasan perkotaan kita yang ada pada saat ini. Jadi itu kemudian adalah bagaimana cara kota-kota besar di Indonesia misalnya dengan turut serta dalam mengkampanyekan tadi ya, menggunakan penggunaan transportasi publik, penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan, mobil listrik misalnya, walaupun harganya saat ini masih relatif mahal, itu adalah kontribusi kota-kota besar untuk kemudian bisa mengurangi emisi karbon tadi, sehingga tentu ke depan ini bisa menjadi lebih baik. Mungkin cukup 2 studi kasus itu Bapak dan Ibu sekalian ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin nanti di sesi diskusi kita bisa gali lebih detail, lebih dalam untuk kemudian secara bersama jalan menuju kebenaran itu bisa kita capai, kita lihat, kita identifikasi, kita analisis untuk mendapatkan solusi jawaban terbaik dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Mohon maaf kalau ada kata kalimat yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi atas paparannya. Mungkin kita bisa melihat dan menyimak tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Fahmi, bagaimana rencana tata ruang disusun dengan tadi ya Pak ya, ada aspek teknisnya, saintifik itu memang penting, sangat penting ya Pak ya. Namun di samping itu ada hal lain, tidak hanya aspek teknis, tapi juga ada komunikasi politis yang dijalankan. Jadi tidak pure, maksudnya itu tidak pure saintifik, tapi juga ada hal aspek-aspek politis yang dihadirkan dalam penyusunan tata ruang. Nah, tata ruang dalam konteks mitigasi bencana, bagaimana tata ruang ini bisa istilahnya bisa mengurangi dampak dari bencana tersebut ya Pak yang ada. Misalnya kayak tadi contoh yang disampaikan oleh Pak Fahmi bahwa ada misalnya kayak Banda Aceh, bagaimana didesain supaya mobilitas orang yang istilahnya dengan mobilitas yang bisa mengurangi dampak, istilahnya mengurangi emisi, ataupun juga di mana bencana-bencana ini yang tadinya hadir mungkin akan berisiko, nah itu bisa ditanggulangi dengan perencanaan tata ruang yang baik. Nah mungkin kita ke sesi pertanyaan ya Pak. Di sini di kolom chat ada Pak Joko. Mungkin Pak Joko bisa disampaikan saja ya ke Pak Fahmi, karena mungkin belum ada yang bertanya. Silakan Pak kalau mau disampaikan, atau saya yang baca gimana Pak? Silakan. Sebelum ke Pak Mujiadi ataupun Pak Samsul. Silakan Pak Joko, silakan. Dibaca aja Mas. Oh, dibaca saja. Oke, siap. Begini Pak Fahmi, ini ada pertanyaan dari Pak Joko, mungkin tanggapan juga. Pendekatan yang dipakai tidak hanya semata scientific approach ya Pak untuk melakukan mitigasi bencana. Pak Joko berpikir bahwa harus ada gabungan dari beberapa pendekatan, termasuk dari sisi kemanfaatannya bagi masyarakat yang merasakan akibat adanya bencana. Nah, mungkin
tanggapan Pak Fahmi terkait hal tersebut gimana? Jadi scientific approach dan juga istilahnya pendekatan lain yang hadir dalam proses perencanaan tata ruang ini. Mungkin ada pengalaman selain yang kasus ya Pak, selain kasus ataupun dalam kasus yang dilakukan oleh Pak Fahmi tadi, bagaimana sebetulnya dinamika yang hadir ya Pak, masalah scientific approach, kemudian partisipasi publik dan masyarakat dalam penyusunannya Pak. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya ya, dielaborasi kembali tadi oleh Pak Moderator. Jadi memang benar yang Pak Joko sampaikan tadi bahwa tidak hanya melulu aspek teknis tadi ya, kalau kita bicara dari awal tadi memang ada aspek substansi teknis yang kemudian diterjemahkan oleh tim ahli ini, tim ahli penyusun ya, sesuai dengan kaidah keilmuan yang ada. Tapi proses perumusan sesuai dengan kaidah teknis itu kemudian dalam aspek penyusunan produk peraturan daerah itu harus dibawa ke ranah nanti ke aspek ada forum grup diskusi ya dengan antar lembaga teknis dan kemudian ada proses konsultasi publik untuk kemudian sesuai dengan pendekatan perencanaan yang ada di Indonesia bahwa kita tidak hanya bertumpu kepada pendekatan aspek teknokratis, tapi juga ada aspek partisipatori tadi namanya. Jadi rumusan yang sudah dituangkan di dalam aspek teknis tadi, kemudian dibuat proses konsultasi publik untuk disampaikan kepada masyarakat, disampaikan kepada publik untuk mendapatkan saran dan masukan tadi. Apakah misalnya tadi saya kasih contoh ya, contoh contoh simple, misalnya Kota Jakarta ingin mencontoh bagaimana Kota London mengurai kemacetan yang ada di Kota London. Salah satunya misalnya menerapkan strategi kebijakan congestion charging namanya ya. Jadi kalau kita masuk ke Kota London, bayangkan masuk ke Kota Jakarta itu ada cas, ada biaya yang harus kita bayar. Maka dengan contoh sederhana, misalnya itu diterapkan di Jakarta misalnya, masuk ke Sudirman atau ke Rasuna Said bayar 100.000, secara teknis mungkin oke, mungkin misalnya ya. Tapi ketika dikonsultasi publik nanti, dalam proses konsultasi publik tentu mungkin ada hal-hal yang kemudian harus dipertimbangkan kembali untuk kemudian dilihat bentuk kebijakan apa kemudian yang cocok untuk diterapkan di kota-kota di Indonesia. Jadi tidak serta-merta apa yang kemudian dikembangkan, diadopsi, atau kemudian diimplementasikan di kota-kota besar di dunia, kemudian cocok untuk dilakukan di Indonesia. Tentu perlu kajian-kajian yang lebih detail, yang tidak hanya dalam aspek teknis perumusan kebijakan, juga melihat aspek sosial kebudayaan, ya, untuk kemudian bentuk kebijakan yang dituangkan di dalam produk peraturan daerah tadi bisa bekerja dengan baik. Dan kemudian tentu sesuai dengan tujuan yang kita harapkan tadi. Jadi yang disampaikan oleh Pak Joko tadi benar, sangat tepat ya, bahwa aspek partisipatori, aspek keikutsertaan masyarakat untuk melihat sejauh mana dampak dari kebijakan yang dituangkan di dalam produk peraturan daerah tersebut, misalnya produk perencanaan tata ruang, ini kemudian bisa bekerja dengan baik dan kemudian memberikan kemanfaatan seluas-luasnya kepada publik. Karena prinsip paling utama dalam perumusan kebijakan publik itu adalah mengutamakan kemaslahatan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi sepanjang itu kemudian dilakukan dengan pendekatan saintifik, ya, scientific approach, dengan menghadirkan berbagai alternatif yang kemudian dapat kita lihat cost benefit analisisnya, saya pikir itu bisa memberikan menyediakan pilihan-pilihan kepada stakeholders untuk memilih kebijakan yang paling baik. Saya pikir begitu respon yang dapat saya sampaikan, Pak Moderator. Terima kasih Pak Fahmi. Mungkin jelas ya Pak Joko ya yang disampaikan oleh Pak Fahmi. Iya, terima kasih atas penjelasannya Pak Fahmi. Iya. Cukup Mas Purnaman. Oke, terima kasih Pak Joko. Nah, mungkin sekarang ke Pak Samsul ya. Pak Samsul, mungkin kalau pertanyaannya sama dengan kolom chat, silahkan disebutkan aja yang mana pertanyaannya. Jadi Bapak tinggal sampaikan. Silahkan Pak. Terima kasih
Makasih Pak Purnama, salam kenal juga. Makasih Pak Fahmi. Saya Samsul Bahri dari PRKSDK. Ketika kita berbicara masalah mitigasi bencana, program yang membangun mitigasi bencana itu ada dua hal yang menjadi perhatian. Yang pertama pembangunan secara fisik, mungkin yang secara fisik ini bagaimana persiapan apa kelengkapan atau peralatan yang akan digunakan. Yang kedua pembangunan yang terkait dengan sumber daya manusia menurut saya itu ada dua hal. Karena kita tahu bahwa bencana itu ada yang datang karena memang sudah diperkirakan ketika seperti musim hujan itu ketika datang musim hujan pasti banjir. Nah, itu ada hal-hal yang memang ketika di gunung-gunung itu ada juga tanah yang longsor itu kan semua yang tidak direncanakan tetapi diperkirakan akan datang ketika ada musim hujan umpama. Ada kasus satu contoh Pak Fahmi yang di Sidrap yang terjadi ini. Ada kasus hampir setiap tahun itu dialami masyarakat sana dan ketika bencana itu datang itu bencananya itu namanya puting beliung. Itu di Sidrap namanya Desa Wete, Kecamatan Pancalotan, hampir setiap tahun mengalami hal ini dan itu ketika bencana itu datang rumah-rumah mereka porak-porandakan. Itu saya pernah saksikan langsung, sudah 2 kali saya ke sana ketika terjadi bencana karena banyak keluarga di sana. Itu betul-betul kira-kira gimana mengantisipasinya. Nah, ketika datang musim hujan, angin kencang pasti itu puting beliung datang. Artinya yang persoalannya begini, apakah bisa apakah sudah dideteksi atau gimana persoalan ini Pak Fahmi terjadi? Karena kasihan menurut saya kalau dia cuma datang musim hujan itu mereka gembira di sana karena mereka hidup di pinggir danau. Artinya ikan tadinya yang sudah melihat ikan datang. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang ketika angin beliung itu datang, puting beliung itu datang, rumah mereka porak-poranda. Saya kira itu pertanyaan masukan saya Pak Fahmi, kira-kira bagaimana mengantisipasi sehingga orang-orang sana tidak tidak setiap tahun merasakan, hampir setiap tahun ada terjadi ini Pak. Terima kasih Pak Fahmi. Mangga Pak Fahmi ditanggapi Pak Samsul Bahri, silakan Pak. Ya, baik Pak Samsul Bahri, terima kasih Pak ya. Saya sebelumnya juga pernah ada beberapa kegiatan tapi bukan di Sidrap ya, di Makassar ya. Jadi kira-kira mungkin yang bisa saya respon begini Pak Samsul Bahri ya. Jadi memang kalau kita kembali ke awal ya dalam proses dalam proses penentuan misalnya di mana lokasi terbaik untuk dijadikan sebagai kawasan permukiman perkotaan atau kawasan permukiman pedesaan. Ini nomenklaturnya ada di dalam rencana tata ruang. Nah, tentu proses pemilihan lokasi ini tadi sesuai dengan hasil kajian kalau dilakukan dengan baik, maka tentu menimbang beberapa kemungkinan terjadinya potensial hazard seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, jadi sebenarnya untuk beberapa lokasi yang kemudian bisa dipetakan, bisa diidentifikasi, maka kemudian kesimpulan yang dapat diberikan oleh tim penyusun nanti, misalnya ya ini kita kembalikan kepada aspek perencanaan dulu, maka lokasi-lokasi yang diidentifikasikan rawan ini tidak direkomendasikan untuk kemudian dijadikan sebagai kawasan permukiman, misalnya. Nah, tapi tentu tadi kondisi yang Bapak sampaikan tadi dalam kasus tadi yang disampaikan, ini mungkin kawasan permukimannya sudah duluan ada. Tadi Bapak sampaikan di dekat dengan danau gitu ya. Dan kemudian ini juga kemudian mungkin untuk aspek pertanian mungkin agak subur begitu ya. Nah, ini tentu kemudian menjadi pilihan dalam masyarakat di sana dulu ketika memilih untuk kemudian berdiam tinggal di lokasi tersebut. Nah, tentu kemudian dalam aspek perencanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidrap misalnya, maka tentu harus dikaji lebih detail kemudian untuk kemudian bagaimana angin puting beliung tadi ya, ini kemudian bagaimana ada aspek mitigasi kebencanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten misalnya melalui BPBD ya,
melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kemudian memetakan kembali lokasi-lokasi ini, dan kemudian kalau hasil dari kajian tersebut misalnya kerugiannya lebih besar dibandingkan dengan kemanfaatan untuk dipertahankan lokasi tersebut, ya, maka tentu bisa direkomendasikan nanti, bisa direkomendasikan untuk bentuk kebijakan apa yang dipilih. Apakah harus direlokasi ataukah kemudian bisa dilakukan alternatif kebijakan lain untuk mengurangi dampak negatif dari periode ulang puting beliung yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Nah, ini tentu kalau puting beliung mungkin untuk prediksinya ini dengan pendekatan kajian keilmuan mungkin tidak tidak seperti ini ya, tidak seperti mungkin yang tadi Kota Banda Aceh, karena mungkin bisa aja sekarang lewat daerah ini, nanti tahun depan dia lewat daerah lain. Nah, ini tentu perlu kajian yang agak lebih detail untuk kemudian bisa dipetakan dan kemudian untuk hasilnya nanti dirumuskan untuk memilih kebijakan apa yang paling baik bagi warga yang tinggal di sana. Kira-kira demikian Pak Samsul yang dapat saya respon. Makasih Pak Fahmi. Gimana Pak Samsul? Udah ya Pak? Siap, udah. Nah, mungkin pertanyaan Bu Suci yang terakhir kayaknya hampir relevan ya dengan pertanyaannya Pak Samsul dan juga tadi tanggapan dari Pak Fahmi terkait kalau membangun istilahnya daerah, ada warga yang tinggal di kawasan rawan bencana, ya kan Pak? Apakah nanti kan ada kajian ya Pak tadi dari BNPB lokal ya Pak? Apakah mau direlokasi atau kajian apa yang lainnya? Nah, mungkin hampir mirip dengan pertanyaannya dari Pak Samsul. Nah, kemudian mungkin ke Pak Mujiadi ya, silakan Pak Mujiadi kalau ada tanggapan atau pertanyaan ke Pak Fahmi silakan. Terima kasih Mas Purnama, Pak Fahmi yang saya hormati. Berbicara tentang RUTR itu sebenarnya kan arahnya kepada perlindungan sosial masyarakat, di mana yang di sekitar akan dibangun sesuatu itu akan dikasih tahu dulu sejauh mana sosialisasi dari RUTR itu kepada masyarakat di sekitar yang akan dilakukan katakanlah action pembangunan apa. Karena jangan sampai masyarakat itu nanti menjadi korban dari pembangunan. Salah satu contoh, kalau di pinggir Jakarta tempo hari di Cakung baru mungkin 2 tahun terakhir. Waktu itu daerah itu aman, nggak pernah banjir, nggak pernah apa. Tetapi ketika dibangun ada satu komplek lagi, maka masyarakat di sekitar itu kemudian terkena dampak banjir. Nah, dengan gitu, mungkin sebelumnya masyarakat di sekitar nggak dikasih tahu, atau katakanlah yang bangun itu tidak memperhatikan RUTR yang ada. Nah, dengan gitu gimana caranya untuk mensosialisasikan RUTR itu di daerah tertentu untuk agar masyarakat tahu. Yang kedua, bagaimana atau sejauh mana AMDAS atau AMDAL-nya terhadap RUTR ini, karena kalau tadi disebut hanya scientific saja, ini mohon barangkali dampak sosial, dampak lingkungan itu amat harus diperhitungkan dalam rangka memitigasi, mengurangi risiko bencana. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan Mas Purnama. Terima kasih Pak. Mangga Pak Fahmi silakan tanggapannya. Ya, baik Pak Purnama, terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang saya maksud tadi dengan aspek scientific approach itu bagaimana ya dokumen bencana tata ruang itu disusun sesuai dengan pendekatan saintifik tadi. Nah, kemudian Bapak menyampaikan, kemudian kan tentu di negara kita ini kan tidak hanya ada dokumen rencana tata ruang dalam bentuk perda ya. Jadi dalam proses perizinan misalnya ada yang harus mengacu kepada rencana tata ruang, kalau dia beresiko tinggi harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL tadi ya, seperti yang Bapak sampaikan. Nah, dokumen AMDAL ini secara substansi teknis ini juga harus dirumuskan sesuai dengan scientific approach tadi ya. Jadi secara sederhana bagaimana dokumen AMDAL kalau kemudian ada usulan kegiatan yang punya risiko tinggi,
dilakukan di dalam ruang yang sudah direncanakan di dalam tata ruang ini ada di-challenge lagi oleh dokumen AMDAL ini. Nah, juga kemudian tentu dokumen AMDAL ini harus menyediakan data-data yang akurat ya dalam proses penyusunannya untuk kemudian supaya usulan lokasi kegiatan di dalam dokumen rencana tata ruang yang akan diterima atau ditolak itu kemudian bisa harus ada dokumen AMDAL-nya untuk kemudian mengurangi dampak negatif. Jadi dokumen AMDAL ini juga harus disusun dengan pendekatan saintifik tadi untuk mengadu data, bukan saya tidak menggunakan istilah mengadu tapi men-challenge kembali ya. Kemudian melihat kembali mengurangi dampak negatif dari usulan kegiatan yang berisiko tinggi tadi. Nah, jadi dalam konteks tersebut dalam contoh kasus yang Bapak sampaikan tadi di daerah Cakung tadi, maka tentu mungkin ada hal yang kemudian belum rencana tata ruangnya mungkin masih belum skala yang detail begitu, atau kemudian ada yang di skala yang detail, tapi kalau untuk kegiatan yang berisiko tinggi, maka tentu harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL-nya untuk memastikan bahwa usulan kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat yang ada di sekitar. Nah, itu dalam secara aspek perencanaan tadi. Nah, tapi secara aspek implementatif, kalau Bapak menemukan, kemudian melihat secara langsung ada hal-hal yang kemudian tadi seperti disebutkan, nah maka tentu ini juga menjadi tantangan ya bagi pihak terkait untuk kemudian bagaimana menegakkan kembali isu-isu yang telah ditetapkan, kajian-kajian telah ditetapkan dalam dokumen AMDAL ya terkait dengan kegiatan tersebut untuk kemudian dilaksanakan supaya dampak negatif seperti yang Bapak sampaikan tadi dapat dikurangi, dapat diminimalisir. Sehingga aspek negatif yang terjadi sebagai akibat dampak dalam sebuah proses kegiatan pembangunan, sekali lagi dengan semua dokumen yang baik, ini dapat dikurangi dan dimitigasi dampak. Kira-kira demikian respon yang dapat saya sampaikan. Gimana Pak Mujiyadi, ada respon Pak? Jelas ya Pak? Oke Pak. Sosialisasinya Mas, RUTR-nya, sosialisasi kepada masyarakat, entah itu melalui Pemda, melalui siapapun agar masyarakat itu akan terminimalisir risikonya. Tentunya RUTR itu perlu diketahui oleh masyarakat banyak. Itu, terima kasih. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Fahmi. Ini ada dari Bu Trisakti. Terkait masalah dalam Undang-Undang Penataan Ruang itu kan Pak ada hal terkait kewajiban pembinaan penataan ruang kepada pemerintah kabupaten kota dan masyarakat ya Pak. Nah, apakah selama ini ya Pak, mungkin kalau kita bicara ke BPN ataupun misalnya pemerintah provinsi, bagaimana sebetulnya, apakah sudah dilakukan Pak sebetulnya pembinaan tersebut ya? Apakah sudah istilahnya dalam artian, apakah pertama produk perdanya sendiri ya Pak, apakah memang sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan kemudian juga apakah itu dijalankan secara komitmen ya Pak, dalam artian konsisten dalam pelaksanaannya. Nah, bagaimana sebetulnya upaya pembinaan dan proses pembinaan yang dilakukan oleh BPN ataupun pemerintah provinsi yang di atasnya dalam melakukan pembinaan terkait penataan ruang di kabupaten kota khususnya nih Pak. Mungkin dari pengalamannya Pak Fahmi seperti apa, dan mungkin hal yang lainnya mungkin bisa disampaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dalam mitigasi bencana ini, bagaimana peran desa sebetulnya? Apakah dieksplisitkan dalam rencana tata ruang di daerah ya Pak, pemerintah kota? Misalnya desa harus ngapain dalam mitigasi bencananya? Apakah itu hanya istilahnya fungsi dari satuan kerja ataupun OPD-OPD yang hanya di daerah, tapi misalnya desa hanya punya fungsi seperti apa? Nah, mungkin Pak Fahmi bisa menjelaskan. Terima kasih Pak. Ya, mungkin yang pertama tadi langsung ya, mohon izin saya coba respon. Yang pertama tadi sekalian, mungkin yang sebelumnya tadi saya agak kelupaan terkait dengan sosialisasi tadi ya. Ya, jadi sosialisasi ini tentu
kalau sebuah produk peraturan daerah sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah, maka tentu menjadi kewajiban ya bagi pemerintah daerah untuk segera mensosialisasikan ya terkait dengan produk peraturan daerah, termasuk tadi rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang wilayah. Nah, mungkin ya sosialisasi ini belum dilakukan oleh pemerintah daerah dengan optimal, sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh pertanyaan Bapak sebelumnya tadi, nah ini kemudian mungkin masih agak kurang. Nah, ini saya pikir tidak salah juga kemudian jika dengan kemajuan teknologi informasi yang ada pada saat ini ya, itu nanti Bapak dan Ibu misalnya bisa masuk ke website Gistaru misalnya, itu disediakan oleh Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN untuk melihat secara aktif lokasi-lokasi tadi, lokasi-lokasi rumah kita, fungsi ruangnya apa ya, atau kemudian ada hal-hal lain yang kemudian ingin dilihat secara lebih detail, ya, atau kemudian malah kita bisa memberikan catatan, saran dan masukan untuk kemudian bagaimana aspek dari perencanaan tata ruang yang ada di website Gistaru itu kemudian bisa memberikan kemanfaatan yang luas kepada publik ya. Nah, kemudian tadi yang kedua terkait dengan pembinaan tadi, bagaimana bentuk pembinaan kepada pemerintah daerah tadi misalnya. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, jadi proses penyusunan rencana detail tata ruang atau revisi rencana tata ruang kabupaten kota provinsi yang ada di Indonesia itu kemudian secara by law ya, proses sebelum jadi produk peraturan daerah itu perlu wajib mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR BPN. Nah, ini juga menjadi bagian dalam bagian pembinaan supaya aspek substansi teknis ya yang dikeluarkan nanti melalui surat persetujuan substansi tersebut bahwa penyusunan rencana tata ruang sudah mengikuti kaidah-kaidah perencanaan tata ruang yang baik sesuai dengan yang telah dipersyaratkan di dalam Permen ATR BPN terkait dengan tata cara penyusunan RT/RW atau RDTR. Jadi itu adalah salah satu bentuk bagaimana kemudian Kementerian ATR BPN mengawal proses penyusunan rencana tata ruang atau rencana detail tata ruang dalam konteks pertanyaan tadi. Nah, di luar itu Bapak dan Ibu sekalian, Ditjen Tata Ruang juga ya. Ini karena saya sebelumnya di Ditjen Tata Ruang, Ditjen Tata Ruang juga melakukan kegiatan bimbingan teknis atau ada kegiatan-kegiatan untuk membantu mempercepat mengakselerasi ya proses revisi rencana tata ruang yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah atau membantu proses penyusunan rencana detail tata ruang yang sedang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, ini yang kemudian juga menjadi bagian dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN untuk memastikan bahwa produk rencana tata ruang yang sedang disusun oleh pemerintah daerah ini kemudian secara bersama kita kawal memenuhi aspek requirement teknis yang baik sehingga ketika nanti menjadi produk peraturan daerah sebesar-besarnya sekali lagi dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan publik. Tapi sekali lagi perlu saya garis bawahi mungkin saat ini ada sosialisasi yang belum optimal. Nah, ini kemudian dengan kemajuan aspek teknologi yang ada pada saat ini sekarang kan ada Google Map, Google Earth, kemudian website Gistaru begitu ya, yang punya Kementerian ATR BPN itu bisa digunakan untuk kemudian melihat atau Bapak dan Ibu di BRIN untuk kemudian melakukan kajian-kajian. Saya pikir ini juga lebih bagus ya untuk dari peta yang ada dari website tersebut, informasi yang ada bisa digunakan dengan baik untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail untuk sehingga kemudian aspek perumusan kebijakan publik di negara kita bisa menjadi lebih berkualitas dan lebih baik. Mungkin demikian respon yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertanyaan yang ini. Kalau yang tadi Pak, yang terakhir terkait yang peran desa ya Pak ya dalam mitigasi bencana. Kalau dalam konteksnya misalnya ada mungkin ibunya bertanya mengenai kalau dalam rencana tata ruang bagaimana sih apakah dieksplisitkan Pak peran desa ya Pak dalam memitigasi bencana?
Ya, sebenarnya dalam aspek perspektif akademik ya, kota dan desa juga punya peran yang sama untuk memitigasi dampak bencana. Cuma kalau kita balik ke rumus tadi menghitung indeks risk ya, secara logika sederhana tentu kerentanan indeks risiko di lokasi yang padat itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di desa. Tapi bukan berarti yang di desa kemudian mengabaikan aspek kebencanaan tersebut. Dalam produk rencana tata ruang tentu kawasan permukiman pedesaan juga harus memastikan bahwa aspek mitigasi bencana juga sudah dituangkan di dalam untuk kemudian supaya kawasan permukiman pedesaan tersebut bisa memitigasi dampak bencana yang terjadi. Apalagi kemudian jika desa-desa tersebut terletak di daerah yang curam begitu ya. Nah, ini tentu perlu menjadi perhatian yang khusus, yang lebih khusus untuk kemudian bagaimana strategi pengembangan kawasan permukiman pedesaan dapat dilakukan dalam koridor urban risk mitigasi bencana tadi. Kira-kira seperti itu, Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Berikutnya kita ke pertanyaan dari Bu Saraswati ya. Ini Pak, misalnya pertanyaannya adalah seandainya ada masyarakat yang ingin melakukan investasi seperti beli tanah atau rumah. Nah, apakah tersedia informasi terkait risiko bencana di daerah tersebut? Nah, di mana kita dapat mengaksesnya Pak terkait hal tersebut? Dan apakah ada layanan konsultasi juga atau tidak? Itu mungkin dari Bu Saraswati. Angga Pak, silakan. Ya, ini mungkin tadi ya terkait dengan aspek sosialisasi tadi ya. Jadi memang untuk yang seperti ini ya, kita mau beli tanah, lokasinya di mana, ya sekarang udah ada websitenya, bisa cek untuk fungsi ruang, bisa cek di website Jistaru misalnya. Atau yang untuk aspek untuk mau tahu data-data pertanahan ada di Sentuh Tanahku. Nah, ini sudah ada beberapa aplikasi Bapak Ibu yang bisa gunakan untuk kemudian supaya ke depan ya proses pembelian tanah ini juga harus dilihat tidak hanya aspek kebencanaan juga, tapi dalam semua aspek. Sehingga waktu kita beli ini juga jadi lebih aman, nyaman ya. Dan kemudian kita juga bisa tahu lokasi terbaik yang akan kita putuskan menjadi rumah kita misalnya, yang bebas dari bencana misalnya. Nah, tentu nanti dalam aspek kalau kita ingin mengkaitkan kembali dalam aspek kajian terkait dengan ini, maka nanti tentu lokasi-lokasi terbaik tadi mungkin harganya lebih mahal dibandingkan dengan lokasi yang lain ya. Nah, ini saya pikir ya ini sudah lumrah lah kira-kira seperti itu. Tapi penting bagi kita sebelum memutuskan di mana lokasi terbaik tadi kita harus tahu bahwa yang kebencanaan aspek mitigasi bencana itu menjadi penting untuk kemudian kita memilih di mana lokasi yang baik untuk kemudian kita jadikan apakah itu tempat kita berusaha atau tempat hunian kita. Kira-kira seperti itu, Pak Moderator. Terima kasih Pak Fahmi. Mungkin untuk Bu Saraswati bisa dilihat juga di link chat ya Bu. Ada informasi mengenai tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi terkait aplikasi Sentuh Tanahku. Kalau Ibu nanti misalnya mau beli tanah, ya dicek di sana melalui aplikasi itu Bu. Nah mungkin pertanyaan berikutnya nih Pak dari Bu Carolina. Dari pengalaman Bapak dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan scientific result-nya kepada legislatif ya Pak, supaya dapat menghasilkan kebijakan yang pro kepentingan masyarakat secara berkelanjutan. Jadi gimana sih Pak supaya misalnya kan selalu ada komunikasi politik ya Pak, tetapi scientific-nya ini juga didengar dengan baik dalam artian bukan bicara harus diterima 100% ya Pak, tapi setidaknya komunikasi politiknya itu bisa mempertimbangkan nanti Pak dampak-dampak ke depannya ya Pak yang mungkin bisa merugikan banyak pihak nantinya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya pikir begini ya, memang ini perlu seni lagi nih, perlu cara lagi untuk kemudian menyampaikan kepada kepada pihak legislatif tadi ya. Jadi tentu seperti yang saya sampaikan di awal, tentu kebijakan itu tidak hanya satu, tapi ada pilihan-pilihan ya, pilihan kebijakan A, B, C. Tapi sepanjang kebijakan A, B, C itu kebijakan A, kebijakan B, kebijakan C diputuskan, dihadirkan sesuai dengan prinsip scientific approach, maka pilihan untung ruginya ini yang kemudian disampaikan kepada pihak legislatif tadi.
Karena tentu dalam aspek yang lebih aspek yang lebih kontekstual maksud saya, tentu beragam pandangan ya, background pendidikan ini tentu akan mempengaruhi cara seseorang untuk mengambil keputusan ya. Nah, dengan kehadiran dari kebijakan ABC tadi yang kemudian dihadirkan sesuai dengan pendekatan scientific approach tadi, maka pilihan-pilihan untung ruginya ini yang kemudian kita sampaikan kepada pihak legislatif tadi. Jadi menurut pengalaman saya, sepanjang itu kemudian bisa kita jelaskan dengan baik, dengan bahasa yang sederhana, jangankan ke legislatif, ke masyarakat biasa pun ini komunikasinya akan jadi lebih baik. Jadi tentu yang paling utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana kebijakan yang kita komunikasikan ini bisa dipahami oleh audiens atau pihak yang kemudian ingin kita komunikasikan terkait dengan pilihan-pilihan kebijakan tadi. Jadi sepanjang itu bisa dijelaskan dengan sederhana dan kita kita sampaikan bahwa prinsip utama dari pemilihan kebijakan ini adalah mengutamakan kemaslahatan publik, tidak ada kepentingan pribadi ya. Dijelaskan dengan data-data yang ada, dengan hasil-hasil analisis yang baik. Nah, saya pikir ini silakan kemudian nanti dalam aspek politik pihak-pihak terkait bisa mengambil kebijakan yang paling baik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Fahmi. Nah, terkait hal yang tadi Pak Fahmi sampaikan ya, mungkin ini dari Pak Kapus, Prof. Ali, apakah mau menyampaikan langsung Pak kepada Pak Fahmi yang pertanyaan yang Bapak tulis di chat atau mau saya sampaikan sendiri Pak? Dinyatakan saja sama Mas Alam Purnama. Oh, baik Pak. Nah ini Pak Fahmi, ini dari Pak Kapus, hampir mirip sebetulnya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Di sini kan, jadi apa yang disampaikan Pak Fahmi ini kan sebetulnya menjadi pelajaran bagi kita, khususnya di BRIN ya Pak ya, untuk menegosiasikan usulan atau rekomendasi dari hasil penelitian yang kami lakukan ke tingkat kebijakan. Persoalan yang paling tampak adalah tingkat pemahaman seperti yang tadi ya Pak, dari aksi nyata dari pemerintah daerah ini, khususnya dari bagaimana kami menyampaikan hasil penelitian kepada pemerintah daerah ya Pak, ke eksekutif dan juga mungkin ke legislatifnya. Nah, terlebih ketika ragam kebijakan yang ada seringkali terjebak pada kepentingan sesaat dari partai pendukung dan masyarakatnya. Nah ini Pak, bagaimana sebetulnya kalau BPN ya Pak, BPN sendiri dari pengalamannya Pak Fahmi, tentu kan dalam menyusun scientific approach ini kan tidak sendirian ya Pak ya, dari menggandeng akademisi, konsultan, atau apapun yang lainnya. Nah, sebetulnya bagaimana dalam proses penyusunan tata ruang ini merespon ya Pak, dalam artian menerima masukan rekomendasi-rekomendasi kebijakan atau hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh kami dari BRIN ataupun dari perguruan tinggi. Nah, dari pengalamannya Pak Fahmi seperti apa sih Pak dinamika yang muncul ya Pak? Yang selain yang tadi Pak Fahmi sampaikan. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Kapus atas pertanyaannya ya. Jadi yang pertama begini, kalau boleh izin saya respon. Tadi di slide saya kan ada contoh simulasi pemodelan ya. Nah ini kemudian kalau simulasi pemodelan ini mungkin audiensnya itu adalah tadi ini hari ini misalnya BRIN gitu ya, atau akademisi yang punya background keilmuan yang relatif agak sama dengan kita. Nah itu baru kemudian kita akan menampilkan hasil analisis yang bentuknya kira-kira seperti itu. Tapi kemudian kalau ingin kita mengkomunikasikannya dengan publik, dengan masyarakat misalnya, dalam aspek dalam kegiatan konsultasi publik, nah, maka kemudian kita akan memilih cara menyampaikan kepada masyarakat itu dengan bahasa yang lebih sederhana, dengan bahasa yang mereka lebih mudah pahami. Ya, jadi walaupun nanti di BRIN misalnya dibuat pemodelan, ada hitungan matematis ya. Nah, ini kemudian cara mengkomunikasikannya kepada masyarakat misalnya dalam kegiatan konsultasi publik. Nah, ini tentu perlu disederhanakan. Nah, kemudian di dalam aspek untuk mengkomunikasikannya dengan misalnya antara eksekutif dan legislatif ya. Nah, ini saya juga pernah punya pengalaman mendamaikan, menegosiasi karena ada penjelasan yang agak complicated yang kemudian sebenarnya sudah dijelaskan ya oleh pihak eksekutif kepada legislatif. Tapi karena cara menjelaskannya belum
bisa dipahami dengan baik. Nah, ini kemudian ada beberapa hal yang kemudian belum menemukan titik temu ketika itu. Tapi ketika sudah kita jelaskan dengan bahasa yang sederhana tadi, mereka bisa pahami ya. Nah, pada akhirnya titik negosiasi kesepakatan itu bisa bisa menemukan titik temunya, kira-kira seperti itu. Karena sekali lagi kebijakan yang sempurna itu tidak ada, ya. Kebijakan itu yang paling baik itu adalah kemudian bagaimana kebijakan yang dapat memitigasi dampak negatif paling optimal, kira-kira seperti itu. Dan kemudian yang terakhir catatan yang ingin kami sampaikan, saya pikir dalam aspek perumusan kebijakan publik, fungsi dari BRIN ya sebagai lembaga riset ya, ini saya pikir kalau kemudian bisa dilingkan dengan rencana-rencana strategis kementerian atau ada pemerintah kabupaten kota ya yang kemudian punya isu-isu teknis yang ingin diselesaikan dengan baik, saya pikir cara BRIN nanti untuk kemudian bisa menghadirkan kajian-kajian yang berkualitas tadi yang langsung match, langsung link, langsung match kepada persoalan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten kota, yang dihadapi oleh kementerian dalam mengimplementasikan, melaksanakan rencana strategis yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, ini saya pikir akan menjadikan implementasi eksekusi rencana kegiatan ini menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih baik ya, seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju yang ada di luar sana seperti di Eropa atau di Amerika. Kira-kira seperti itu beberapa catatan dapat saya sampaikan Pak moderator. Baik Pak Fahmi, terima kasih. Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Pertama adalah terkait dalam mitigasi bencana ya Pak. Kan ada kearifan lokal biasanya ya Pak di daerah itu. Nah, kemudian juga kan pemerintah ya, apakah pusat ataupun daerah kan punya SOP mitigasi bencana ya Pak. Nah, sebetulnya bagaimana nge-align Pak, sebetulnya istilahnya mengkoherensikan ya Pak, atau meng-align antara istilahnya SOP yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat pun punya kearifan lokal terkait mitigasi bencana ini. Nah, dari pengalaman Bapak, apakah terkait penyusunan tata ruang ataupun dalam implementasi di lapangannya, seperti apa sih Pak dinamika caranya atau istilahnya supaya ini bisa berjalan dengan dinamis atau istilahnya tidak berbenturan ya Pak dalam hal ini. Mungkin seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak moderator atas pertanyaannya ya. Saya pikir nih saya langsung sampaikan contoh ya. Jadi di Aceh itu dulu ada satu pulau namanya di Simelu ya. Nah, di sana ada kearifan lokal, ada cerita yang disampaikan oleh ibu kepada anak-anaknya ketika dia diayunkan begitu ya, ketika bayi itu ada semacam narasi terkait dengan tsunami tadi. Namanya smong, nama istilah lokalnya. Nah, ini narasi-narasi seperti itu yang dalam kearifan lokal itu berimplikasi kepada bahwa ketika terjadinya bencana tsunami ketika itu, Simelu ini menjadi salah satu daerah yang korbannya paling sedikit. Karena dari cerita-cerita yang disampaikan tadi, mereka sudah aware dulu bahwa kalau kejadiannya begini, kira-kira respon kita kira-kira seperti ini. Nah, jadi ada kearifan lokal yang kemudian sejalan dan sebangun dengan aspek mitigasi bencana yang sesuai dengan SOP yang Bapak sampaikan tadi misalnya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin masuk ke dalam aspek yang lebih filosofis ya, aspek keilmuan misalnya, tentu SOP yang dibangun ya, yang dibuat, ini tentu SOP tadi harus mempertimbangkan kajian teknis yang juga melibatkan sisi-sisi ilmu pengetahuan kearifan lokal tadi. Kenapa perlu melibatkan pengetahuan kearifan lokal? Karena SOP itu ketika dibumikan di dalam satu lokasi tertentu, maka agak sulit sebuah kebijakan bekerja jika kemudian kearifan lokal, cara kerja masyarakat di sana itu tidak kita masukkan sebagai pertimbangan.
Jadi seperti yang contoh saya sampaikan tadi di awal, belum serta-merta kebijakan yang diimplementasikan di kota-kota di Inggris misalnya dapat diimplementasikan di kota-kota di Indonesia. Tentu ada aspek kearifan lokal yang perlu menjadi pertimbangan untuk dilihat kembali sejauh mana kebijakan publik itu dapat bekerja di kota-kota Eropa atau ada kebijakan-kebijakan publik yang lebih fit dengan kondisi-kondisi yang ada di Indonesia. Nah, ini tentu perlu kajian yang lebih detail tadi. Nah, tentu di sini peran BRIN tadi menjadi penting untuk kemudian bisa mengartikulasikan lebih baik ya aspek-aspek kebijakan publik ini untuk diterjemahkan nanti di dalam produk-produk regulasi yang kemudian fit dan sesuai dengan kondisi karakteristik di seluruh kota-kota kabupaten di Indonesia yang mungkin punya karakteristik yang berbeda dengan melibatkan kearifan lokal yang kita diskusikan tadi. Kira-kira seperti itu, Pak Moderator. Baik, Pak. Terima kasih. Begitu ya, Pak Sunit, tanggapannya dari Pak Fahmi. Ini pertanyaan terakhir, Pak, dari Pak Fredriksen. Nah, Pak Fredriksen, mungkin saya bacakan ya, Pak. Ini pertanyaan mengenai bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan dari sisi pencegahan, Pak, dalam upaya menekan risiko bencana. Misalnya, bisakah atau apakah ada penentuan red zone pada kawasan atau wilayah tertentu karena rawan bencana dalam sebuah rencana tata ruang ya Pak, ataupun peraturan daerah yang ada di wilayah. Nah, bagaimana Pak Fahmi terkait hal tersebut? Betul. Boleh tolong diulang Pak pertanyaannya Pak? Jadi Pak Fredriksen bertanya, bagaimana atau apakah ada Pak langkah-langkah yang bisa dilakukan dari sisi pencegahan Pak dalam upaya menekan risiko bencana. Jadi misalnya bisakah atau apakah ada Pak dalam rencana tata ruang ataupun peraturan daerah yang menentukan red zone ataupun daerah merah pada kawasan atau tertentu karena daerah tersebut ya rawan bencananya tinggi, misalnya risiko bencananya tinggi. Mungkin seperti itu Pak. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Fredriksen ya tadi ya. Ya, memang itu kalau preventif itu maka kita bicara perencanaan tadi. Ya. Nah, bicara perencanaan dalam aspek regulasi tentu ada di dalam peta pola ruang nanti ini kemudian yang daerah rawan bencana tadi diidentifikasi kemudian diinformasikan bahwa ini adalah daerah yang rawan kepada bencana tertentu misalnya. Ya. Nah, jadi di dalam peta pola ruang bisa dilihat nanti sesuai dengan aspek kajian yang dilakukan bahwa daerah tertentu ini adalah punya resiko terhadap kerentanan bencana tertentu, sehingga dalam aspek proyeksi perkembangan kawasan perkotaannya, lokasi-lokasi yang seperti ini ya, tidak direkomendasikan untuk kemudian direncanakan untuk kepadatan tinggi misalnya. Atau kalau sudah ada pemukiman di sana ya berarti dalam aspek perumusan strategi rencana tata ruang yaitu hanya untuk kepadatan rendah misalnya. Ya, jadi ada pendekatan perencanaan seperti itu untuk memastikan bahwa lokasi-lokasi yang terletak di daerah rawan bencana ini tadi sebisa mungkin dihindari supaya tidak menjadi daerah pemukiman yang padat. Kira-kira seperti itu. Jelas ya Pak Fredriksen ya untuk responnya. Nah mungkin sebelum penutup ke Pak Kapus ya Pak Fahmi, saya juga ingin bertanya sedikit Pak. Nah terkait RW dan RDTR ini kan Pak disusun untuk 20 tahun ke depan ya Pak ya. Jadi artinya disusun sekarang 20 tahun dari sekarang. Dan kalau dilihat dari proses penyusunan kan istilahnya secara pemerintahan disusun oleh pemerintah yang menjabat ya Pak sekarang. Yang mungkin 5 tahun lagi dia tidak terpilih atau 10 tahun lagi sampai 20 tahun tidak terpilih. Nah ini kan artinya mengantisipasi ya Pak dalam artian kepentingan sesaat 5 tahun untuk 20 tahun ke depan ini seperti apa sih Pak dalam artian bagaimana BPN istilahnya mengawal ya Pak. Misalnya Kota Bandung ya Pak kalau yang kita amati misalnya dia disusun misalnya untuk 5 tahun pada periodenya Kang Emil misalnya ya Pak ya. Kemudian, tapi kan RDTR itu kan disusun untuk 20 tahun ke depan. Dia menggunakan RDTR-nya misalnya ada istilahnya Ten City dan yang lainnya. Nah, pada saat berikutnya, pemimpinan berikutnya
berganti Pak, kan menafsirkan ulang ya Pak, walaupun di RDTR atau RT/RW ada peninjauan ulang. Nah ini bagaimana sebetulnya Pak BPN istilahnya mengawal konsistensi ya Pak RT/RW atau RDTR yang disusun supaya istilahnya tidak eksternalitas yang dimunculkan itu tidak jauh sekali Pak dari, atau istilahnya berdampak merugikan banyak pihak nantinya kemudian hari. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Ya baik, ini juga pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini sebenarnya. Siapapun yang menjadi pimpinan daerah misalnya, apapun visi yang ingin diwujudkan, tentu itu harus dikerjakan sesuai dengan kondisi kontekstual yang ada di lapangan. Jadi kondisi kontekstual yang ada di lapangan ini, saya sebut bahasanya evidence based tadi yang ada di lapangan. Tentu Kota Bandung tadi seperti Pak Moderator sampaikan kan bentuknya itu aja gitu ya. Kondisi kontekstual yang ada di lapangan gitu ya. Nah, jadi pemetaan terhadap dengan kondisi kontekstual yang ada di lapangan ini, itu yang kemudian dalam aspek perumusan visi tadi sesuai dengan pimpinan daerah tadi, ini kemudian dijalankan dengan pendekatan evidence based tadi. Sepanjang seluruh perumusan kebijakan itu dilakukan dengan pendekatan evidence based, apapun visinya saya pikir itu tidak akan keluar dari kondisi kontekstual yang ada di lapangan tadi. Jadi visi tadi akan dibatasi oleh bagaimana cara kita memahami, melihat, menganalisis kondisi yang ada di lapangan. Sebagai contoh misalnya, saya kasih contoh agak sedikit spesifik misalnya. Bagaimana penataan kawasan Jakarta Utara ya? Kalau ada misalnya kepala desa camat gubernur A misalnya, gubernur B atau gubernur C. Nah, gubernur A, gubernur B, C ini kemudian dibuat kontes demikian untuk kemudian membaca, menganalisis, menerjemahkan sesuai dengan kondisi Jakarta Utara tadi yang paling bagus tadi kira-kira strateginya seperti apa. Apapun visinya saya pikir pilihan-pilihan dari ketiga calon tadi sepanjang itu diletakkan di dalam kondisi kontekstual di lapangan tadi sesuai dengan prinsip evidence based, saya pikir ini tidak akan menjadi persoalan. Karena hasil interpretasi atau hasil analisis yang dilakukan oleh ketiga calon ini mengacu kepada persoalan yang sama, tinggal kemudian bagaimana kapasitas keilmuan dari masing-masing pemahaman pemimpin ini kemudian bisa melihat, menganalisis, menginterpretasi pilihan yang paling baik di antara calon-calon yang ada tadi. Nah, jadi terkait dengan umurnya yang 20 tahun, di setiap 5 tahun itu diberikan kesempatan untuk dilakukan proses revisi. Ya, RT/RW itu bisa direvisi di setiap 5 tahun, dan ini tentu kemudian untuk bisa supaya dinamika pembangunan yang ada di lapangan itu kemudian bisa diselesaikan, disesuaikan dengan baik dengan mencermati kondisi-kondisi yang ada perubahan tadi. Kira-kira seperti itu, Pak Moderator. Baik Pak, terima kasih Pak Fahmi atas paparannya dan juga tanggapannya ya Pak ya. Nah mungkin kita dari KSDK banyak, khususnya ya Pak dari Pusat Riset KSDK banyak istilahnya menyerap pengetahuan atau informasi dari Pak Fahmi dari tadi pagi. Nah mungkin terakhir ini Pak penutupan akan dilakukan oleh Pak Kapus ya Pak ya. Jadi kita mungkin dari teman-teman dari khususnya dari Pusat KSDK bisa mencoba menyelami ya Pak apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi dari tadi. Mungkin bagaimana keterkaitannya dengan riset-riset ke depan kita. Tadi Pak Fahmi pun juga sudah menyampaikan bagaimana riset kita supaya bisa digunakan ya Pak, atau istilahnya bisa sesuai dengan agenda-agenda di lapangan, apakah pemerintah kota atau pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Mungkin seperti itu ya. Nah mungkin untuk berikutnya bagian terakhir ya Pak dari kegiatan ini bagian penutup. Kami persilahkan Pak Prof. Ali Humaydi sebagai Kepala Pusat Riset Konektivitas Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas untuk menyampaikan penutupnya. Terima kasih. Mangga Pak Ali untuk waktu dan kesempatannya, silahkan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Fahmi Abdul Dahlan PhD
yang sangat terang benderang memberikan paparan kepada kami mengenai mitigasi bencana dalam tata ruang berkelanjutan. Apa yang disampaikan oleh Bapak sesungguhnya menjadi amanah dari Undang-Undang Bencana, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, satu hal. Lalu yang kedua itu sebagaimana yang ditetapkan di dalam konvensi internasional, khususnya kerangka aksi Hyogo, yang di dalamnya ada beberapa aspek yang terkait resiliensi. Resiliensi bukan hanya kapasitas sosial, tetapi juga berhubungan pada persoalan kebijakan-kebijakan yang mendukung proses penanggulangan atau mitigasi bencana. Ini menjadi poin penting. Jadi ketika kemudian tata ruang berkelanjutan itu digunakan dan dipraktekkan oleh pemerintah daerah, itu akan menjadi sesuatu yang menjadi bagian proses panjang dari mitigasi bencana. Saya kira itu menjadi niatan baik kita semuanya untuk didorong agar pemerintah di tingkat daerah, provinsi dan sebagainya bisa menaati prinsip-prinsip dasar tata ruang berkelanjutan itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi juga, saya teringat dengan satu jurnal internasional, kasus Mongolia, bagaimana kemudian masyarakat adat di Mongolia berusaha untuk mendorong tata ruang yang biasa berlaku di permukimannya itu bisa diterima di proses tata aturan atau tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, negosiasi antara masyarakat adat dengan pemerintah itu kemudian dibuka melalui beberapa musrendang, kalau dalam bahasa sekarang adalah musrenbang, dan itu kemudian diatur sedemikian rupa, ada RDP, ada uji petik, uji publik dan sebagainya. Nah, pada proses akhirnya kemudian kasus Mongolia itu menjadi pembelajaran baik dari apa yang kemudian oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa itu adalah salah satu contoh negosiasi antara masyarakat adat dengan pemerintah terkait tata ruang berkelanjutan dalam proses upaya mitigasi bencana yang didorong sebagaimana yang ditetapkan oleh kerangka aksi Hyogo. Nah, ini yang kemudian menjadi PR buat kita semuanya, bagi para sivitas di KSDK, khususnya careless konektivitas dan perlindungan sosial. Menurut saya ini menjadi poin penting untuk dikedepankan di dalam penelitian-penelitian berikutnya. Terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Pak Fahmi yang telah bersedia dan tulus memberikan paparan baik mengenai mitigasi bencana dalam tata ruang berkelanjutan. Terima kasih Mas Arditya Wicaksono yang telah memfasilitasi pertemuan antara Pak Fahmi dengan sivitas KSDK dengan beberapa sivitas yang lain. Kemudian Mas Purnama Alamsyah yang menjadi moderator yang sangat baik di dalam kesempatan hari ini. Terima kasih semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mangga Mas Ardit, kalau ini ada yang mau disampaikan kembali? Terima kasih. Cuman saya nutupin cuman satu hal sih. Lewat forum ini, mari kita membumikan bahwasanya setiap proses perencanaan tata ruang itu ada 4 pilar utamanya. Yang pertama, bagaimana daerah maupun rural dan urban itu tahu kondisi lingkungan masing-masing. Yang kedua, kita tahu kita hidup di alam yang sosial budayanya juga saling terkait satu sama lain. Yang ketiga, di situ pasti ada aspek sosial, politik, dan administrasi. Yang terakhir, semuanya harus terintegrasi. Tanpa itu dibumikan, saya rasa proses perencanaan tata ruang dalam level apapun hanya sebuah secari kertas. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Kita aja sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin untuk kegiatan hari ini bisa kita tutup ya, Bapak dan Ibu, dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa tutup kegiatan ini. Terima kasih semuanya, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Fahmi. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Fahmi, sehat-sehat. Terima kasih Pak Fahmi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Purnama. Sama Ibu.